Dalam waktu 2 bulan kau tidak bayar juga, aku sita rumah ini. Dan aku ambil ginjal kamu. Ingat itu. Nggih, Pak, nggih. Mbok karo papa ora apa-apa toh? Ora apa-apa, Karto. Kamu ojo maksain diri, Karto. Aku kuat kok, Pak. Mbok, aku kuat. Karto, aku dengar semua cerita hidupmu. Aku nggak bisa bilang apa yang kamu alami itu ringan. Siapapun yang ada di posisimu pasti hancur. Tapi yang kamu lakukan sekarang, ini bukan jalan keluarnya. Jalan keluar? Kamu masih berani ngomong soal jalan keluar? Di mana jalan keluar itu waktu aku kelaparan? Di mana jalan keluar itu waktu orang-orang ngusir aku? Di mana jalan keluar itu waktu orang tuaku dipermalukan di depan banyak orang? Tidak ada. Aku ngerti kamu kecewa sama manusia. Tapi dendam gak akan mengembalikan semua yang sudah hilang. Jangan bilang kamu ngerti. Kamu tidak pernah ngerti. Kalian semua cuma pintar ngomong setelah semuanya terjadi. Dulu waktu aku minta tolong, mana kalian? Mana? Aku memang gak ada di hidupmu waktu itu, Karto. Tapi sekarang aku ada di sini. Aku masih percaya kamu belum sepenuhnya kehilangan hati nuranimu. Hati nurani? Mereka sudah membunuh hati nuraniku sejak lama. Sedikit demi sedikit, dengan hinaan, dengan ejekan, dengan tatapan jijik, dengan perlakuan seolah aku bukan manusia. Kalau memang kamu ingin mereka sadar, bukan dengan cara seperti ini. Yang ada, kamu justru menjadi sama seperti orang-orang yang dulu menyakitimu. Diam. Jangan pernah samakan aku dengan mereka. Mereka menyakitiku karena mereka menikmati penderitaanku. Sedangkan aku cuma ingin mereka merasakan sedikit saja rasa sakit yang selama puluhan tahun aku pendam. Terus setelah itu apa? Kalau semua orang yang kamu benci mati, apa orang tuamu akan kembali bahagia? Apa semua luka itu akan hilang? Jangan bawa-bawa orang tuaku. Kamu tidak punya hak menyebut mereka. Tidak ada satupun dari kalian yang pantas menyebut nama orang tuaku. Justru karena aku menghormati mereka, aku yakin mereka tidak pernah ingin melihat anaknya berubah menjadi seperti ini. Stop. Kalau kamu terus bicara, aku tidak akan bisa menahan diriku lagi. Jangan paksa aku melakukan sesuatu yang lebih buruk. Aku tidak takut sama ancamanmu, Karto. Aku lebih takut kalau nanti, saat semua ini selesai, kamu menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Terlambat? Hidupku sudah terlambat sejak hari pertama mereka menginjak harga diriku. Dan mulai hari ini, giliran dunia yang merasakan keterlambatan itu. 8 menit. 8 menit kamu bicara tentang maaf, tentang hati nurani, tentang penyesalan. Orang yang hidupnya baik memang paling gampang menyuruh orang lain memaafkan. Aku nggak pernah bilang hidupku sempurna, Karto. Setiap orang punya lukanya masing-masing, yang membedakan cuma satu. Ada yang memilih menyembuhkan luka itu. Ada juga yang membiarkan luka itu berubah menjadi kebencian. Jangan sok bijak. Kamu gak tahu apa yang aku rasakan. Pernah gak kamu tidur sambil nahan lapar? Pernah gak kamu lihat ibumu pura-pura bilang sudah makan, padahal sebenarnya beliau sengaja gak makan supaya anaknya bisa kenyang? Pernah? Belum, aku nggak akan bohong. Aku memang belum pernah mengalami itu. Tapi aku tahu satu hal. Penderitaan bukan izin untuk menyiksa orang lain. Nah, kalimat itu lagi. Kamu gak boleh begini. Kamu harus begitu. Dari kecil aku cuma dengar nasihat. Tapi gak pernah ada yang benar-benar menolong. Mungkin benar, banyak orang hanya pandai bicara. Tapi sekarang aku nggak datang buat menghakimi kamu. Aku datang supaya nggak ada lagi darah yang tumpah. Sudah terlambat. Semua sudah dimulai. Dan gak akan berhenti. Bajingan masih bisa berhenti selama kamu masih bernapas. Selama kapak itu belum kamu ayunkan. Masih ada kesempatan. Kesempatan. Dulu aku juga minta kesempatan. Waktu usahaku bangkrut. Waktu keluargaku terlilit utang. Waktu calon istriku meninggalkan aku.
tidak ada yang memberi kesempatan. Sekarang, kenapa aku harus memberi mereka kesempatan? Karena kamu masih bisa memilih menjadi manusia, bukan monster. Monster? Hahaha, jadi sekarang aku monster? Siapa yang menciptakan monster ini? Aku atau masyarakat yang setiap hari menghancurkan harga diriku? Kalau seekor anjing terus dipukul, suatu hari dia akan menggigit. Lalu semua orang bilang anjing itu ganas. Padahal mereka lupa siapa yang memukulnya lebih dulu. Aku paham analogimu, tapi manusia berbeda dengan binatang. Kita masih diberi akal untuk memilih. Memilih? Aku sudah mencoba memilih. Aku memilih bekerja. Aku memilih bertahan. Aku memilih sabar. Aku memilih diam. Apa hasilnya? Tetap diinjak. Tetap dihina. Tetap dianggap sampah. Lalu hari ini kamu memilih balas dendam. Apa hasilnya? Kamu memang membuat mereka takut, tapi setelah itu, apa yang kamu dapat? Lihat, bahkan kamu sendiri nggak bisa menjawab. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu, ini bukan yang sebenarnya kamu inginkan. Jangan masuk ke kepalaku. Jangan merasa paling tahu isi pikiranku. Aku nggak membaca pikiranmu, aku membaca wajahmu. Setiap kali kamu marah, aku justru melihat orang yang sedang menangis. Aku tidak pernah menangis. Bohong, hatimu menangis setiap hari. Makanya kamu terus mengingat masa lalu orang yang benar-benar kuat. Bukan orang yang mampu membalas, tapi orang yang mampu berhenti. Berhenti? Kalau aku berhenti, siapa yang akan membuat mereka sadar? Kesadaran yang lahir dari ketakutan tidak akan bertahan lama. Besok mereka akan takut, lusa mereka akan lupa. Yang tersisa cuma satu, namamu sebagai pembunuh, bukan sebagai korban. Aku tidak peduli. Tidak, kamu peduli. Kalau tidak, kamu nggak akan menceritakan semua masa lalumu. Kamu sebenarnya ingin didengar, bukan ditakuti. Sejak tadi kamu terus bercerita tentang ibumu, tentang ayahmu, tentang Surti, tentang masa kecilmu. Kenapa? Karena selama ini tidak ada yang mau mendengarkan. Aku capek. Capek Topan. Capek jadi orang yang selalu disalahkan. Capek dianggap hina. Capek dianggap gagal. Capek. Kalau memang capek, turunkan semua amarahmu. Kamu gak harus memikul semuanya sendirian. Tidak, aku gak boleh lemah. Kalau aku lemah, mereka akan menertawakanku lagi. Tidak semua orang sama. Masih ada orang yang mau mendengar. Masih ada orang yang mau mengulurkan tangan. Kalau waktu itu ada satu orang saja yang berkata, Karto, kamu gak sendirian. Mungkin hidupku gak akan seperti ini. Belum terlambat untuk mengubah akhir ceritamu. Jangan biarkan dunia mengenangmu sebagai orang yang menghabisi banyak nyawa. Biarkan mereka mengenangmu sebagai seseorang yang berhasil mengalahkan dendamnya sendiri. Mengalahkan dendam semudah itu ya menurutmu? Setiap malam aku mendengar suara mereka menertawakanku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat bapakku dipermalukan, ibuku menangis, aku diusir, aku dihina. Semuanya berputar, terus, dan tidak pernah berhenti. Bagaimana caranya aku melupakan semua itu, Topan? Bagaimana? Jawab. Kalau kamu ada di posisiku, apa kamu yakin kamu tidak akan menjadi seperti aku?